pertanyaan yang masuk ya di kami, kita mungkin langsung saja ya bahas dari saham-saham yang Bapak Ibu pertanyakan. Dan kami ingatkan kembali jika misalkan Bapak Ibu masih mau ingin bertanya mengenai yang mau dibahas, silakan chat di kolom Q&A ya. Tidak perlu sungkan, nanti akan kita bahas satu persatu jika waktunya masih ada ya. Mungkin kita langsung saja untuk pertanyaan pertama ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Wisbur Lois mengenai saham BBNI, ISA Telkom, dan ICBP. Kita bahas ke saham BBNI terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat bahwa pergerakan BBNI pada perdagangan kemarin ini berakhir ditutup menguat ya, dengan dia membentuk pola bullish engulfing ya pada perdagangan kemarin. Dan nampaknya pergerakan hari ini kami melihat bahwa BBNI masih bisa bergerak menguat melihat di mana tingkat volumenya yang saat ini terjadinya akumulasi buy ya pada perdagangan. Dan selain itu dari indikator stokastik pun juga kalau kita lihat bahwa pergerakan dari BBNI ini dari indikator sudah mulai bergerak naik ya. Ini sudah melewati garis area oversold-nya dan terlihat di mana pergerakannya juga sudah mulai membentuk pola golden cross yang berarti menandakan adanya permintaan naik ya dan pembeli. Dan nampaknya pergerakan dari BBNI sendiri kami melihat bahwa pergerakannya masih bisa bergerak naik atau menguat hingga ke titik area resistennya berada di level area 9.095 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya mampu bergerak menguat hingga menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten keduanya, yakni berada di level area 9.150. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada ISAT ya, kita lihat. ISAT, kita lihat bahwa pada perdagangan kemarin ISAT ini berakhir ditutup menguat dan nampaknya pergerakan ISAT pada hari ini secara teknikalnya masih ada kecenderungan melanjutkan penguatannya. Hal ini di mana kalau kita lihat secara tren pergerakan ISAT ini masih bergerak di area uptrend, diikuti dengan adanya tingkat volumenya yang terjadi masih ada akumulasi buy. Lalu secara indikator stokastik juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya ini sedang menguji pola bentuk golden cross yang dimana jika misalkan pada hari ini pergerakannya mampu untuk menyilang ke atas ya dengan membentuk pola golden cross, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan. Dan selain dari indikator stokastik, secara indikator dari MACD pun juga kalau kita lihat bahwa secara signal MACD dan histogram MACD ini sama kompak bergerak di area positifnya ya. Jadi nampaknya pergerakan ISAT masih cenderung bisa bergerak melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu kalau kami lihat, yakni berada di level area 6.800 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level area 7.025. Oke, selanjutnya kita lihat bahwa pertanyaan selanjutnya ya ini ada TLKM ya, kita lihat. Untuk Telkom, kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan saham Telkom bergerak dibuka melemah 0,76%-nya pada saat ini. Dan nampaknya pergerakan dari Telkom saat ini, kalau kita lihat pergerakannya sedang menguji di antara MA90 dan MA21 ya. Dan juga kalau kita lihat bahwa pergerakan Telkom saat ini, kalau kami lihat bahwa kecenderungannya pergerakan Telkom akan sedikit mengalami koreksinya terlebih dahulu, melihat di mana secara indikator stokastik
pergerakan Telkom ini sudah mulai adanya jenuh beli ya, dengan dia membentuk pola reverse pada hari ini, dan nampaknya pergerakannya akan turun ke area level overbought-nya. Jadi nampaknya pergerakan Telkom saat ini akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu, mengingat dari indikator stokastiknya sudah bergerak turun ya, ada jenuh beli ya, sehingga kami pergerakan dari Telkom ini akan cenderung bergerak turun hingga ke level area support terdekatnya, yang ini berada di level area 3.910 titik support utamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yakni 3.860. Dan untuk titik area resistennya juga tetap kami berikan ya, jika misalkan pergerakan kapal ini mampu bergerak menguat hingga menembus area 90-nya, maka mungkin bisa saja bergerak menguat ya. Namun kalau kita lihat penguatannya ini cukup terbatas, mengingat misalnya indikator stokastik juga volume yang masih bergeraknya di area negatif. Jadi kami lihat jika misalnya masih bisa bergerak menguat, maka pergerakannya cukup terbatas hingga tepatnya yang ini berada di level area 3.990. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yakni ada ICBP. Oke, untuk pergerakan ICBP, kita lihat bahwa pada pagi hari ini ICBP bergerak turun ya 1%, dan nampaknya pergerakan ICBP saat ini sedang melemah ya, melanjutkan pola trennya yang dimana pola tren dari ICBP sendiri masih bergerak di pola downtrend, dengan diikuti tingkat volumenya yang masih tercatatkan adanya aksi jual ya. Dan selain itu dari indikator stokastik pun juga kalau kami lihat bahwa masih bergerak turun, dan kemungkinan pergerakannya akan menembus area oversold-nya, melanjutkan penurunannya kembali ya, dengan diikuti dengan dari MACD, di mana kalau kita lihat bahwa signal dari MACD juga sudah mulai bergerak ke area negatif, dengan histogram MACD-nya juga bergerakannya juga sama ya, ini bergerakannya juga bergerak di area negatif. Jadi nampaknya pergerakan dari ICBP saat ini masih akan cenderung bergerak turun kembali hingga mencatat ke area support terdekatnya, yakni berada di titik area support terdekatnya, yakni berada di level 9.890 ya, untuk level resisten, untuk level support utamanya. Dan jika misalkan pergerakannya menuju support utama, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan penurunan hingga ke area support keduanya, yakni berada di level area 9.658. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada pertanyaan dari Bapak Robertus Immanuel, yang paham Pegas, CTRA, dan Pewon. Kita lihat saham Pegas. Untuk saham Pegas, kita lihat bahwa pada pagi ini Pegas ini berhasil dibuka menguat ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan Pegas saat ini dibuka dengan membentuk pola doji start, dan nampaknya pergerakan Pegas saat ini sudah mulai adanya pergerakan ya, penguatan, melihat di mana tingkat volume sudah tercatat menjadi adanya akumulasi baik. Dan selain itu dari indikator stokastik pun juga kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakannya juga sudah mulai membentuk pola golden plus ya, walaupun saat ini pergerakannya masih berada ada oversold. Jadi namun nampaknya pergerakan dari Pegas sendiri secara indikator stokastik sudah mulai beranjak naik ya,
hingga naik ke area atas dari overshot-nya. Jadi nampaknya pergerakan dari pegas sendiri kami melihat masih cenderung bisa bergerak menguat hingga ke titik area resistennya ya, ke level area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yakni berada di level area 1560 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya melanjutkan menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yakni berada di level area 1585 ya. Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan ya Bapak Ibu. Jika misalkan pergerakan dari saham pegas tidak mampu bergerak menguat hingga menembus area yang pertamanya, maka perhatikan support yang kami berikan. Ya, ini kemungkinan bisa berada di level area 1500. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada CTRA. Untuk CTRA, kita lihat bahwa saat ini untuk CTRA juga sudah kami berikan rekomendasi ya pada pagi tadi ya, di mana CTRA termasuk watchlist dari saham kami, yang di mana pergerakan CTRA masih bisa bergerak menguat ya, melihat di mana pergerakan bergerak gap down pada perdagangan kemarin, dan kita lihat bahwa saat ini pada pembukaannya pergerakannya membentuk pola doji star ya, dan kemungkinan pergerakan masih bisa bergerak menguat. Nah, untuk CTRA sendiri sudah kami berikan rekomendasi yang di mana bahwa pergerakan CTRA kemungkinan bisa bergerak hingga ke titik area resistennya, ya ini berada di level area 1065 ya untuk level resisten pertamanya. Kalau kita lihat di sini, untuk level resisten pertamanya kalau kita lihat, maka secara jangka menengahnya kemungkinan pergerakannya bisa bergerak menguat hingga ke level area level di 1065 ya kalau kita lihat di sini ya. Dan jika misalnya pergerakannya bisa mencapai ke sini sih, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke titik area resisten selanjutnya di level 1095. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada Pewon ya. Kita lihat untuk Pewon. Pada pagi hari ini, Pewon sendiri dibuka turun 0,43%. Dan nampaknya pergerakan Pewon saat ini akan menguji di level MA21 ya. Dan nampak jika misalkan pergerakan Pewon pada pagi ini tidak mampu bertahan di atas MA21 atau justru turun menembus MA21-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung bisa bergerak melemah ya. Maka diperhatikan pada hari ini ya pergerakan Pewon ya Bapak Ibu sekalian. Jika misalkan pergerakannya menembus MA21-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja berada turun ke area support terdekatnya, yakni berada di level area 455 ya untuk support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area support utama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yakni berada di level area 445. Dan untuk resistennya juga tetap kami berikan ya Bapak Ibu. Jika misalkan pergerakan dari Pewon ini mau bertahan di atas MA21-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekat yang terlebih dahulu, yakni berada di level. Ini ada MTEK. Kita lihat pergerakan MTEK ya. MTEK sendiri kalau kami lihat bahwa pergerakan MTEK masih bergerak berada di area downtrend ya. Secara tren kita lihat bahwa MTEK ini masih melanjutkan penurunan, dan nampaknya pergerakan MTEK sendiri juga masih bisa bergerak melemah ya, melanjutkan penurunannya kembali. Dan hal ini terlihat di mana pergerakan tingkat volumenya yang masih terjadinya akumulasi sell ya oleh investor,
diikuti dengan dari indikator stokastiknya yang pada hari ini masih pergerakannya bertahan di area oversold-nya ya, dan belum ada tanda-tanda mereka adanya kebangkitan ya, dan belum ada tanda mereka membentuk pola golden cross ya pada hari ini. Dan selain itu dari indikator dari MACD pun juga kalau kita lihat bahwa pergerakan secara signal dan histogram MACD-nya ini sama-sama kompak bergerak di area negatif ya. Jadi secara pergerakannya MTEX sendiri akan masih cenderung bergerak turun melihat dari tingkat volume stokastik dan MACD ini pergerakannya masih sama-sama bergerak kompak berada di area negatif. Jadi pergerakan MTEX kami menilai pergerakannya masih akan bergerak turun hingga ke titik area supportnya selanjutnya, support utamanya ya ini berada di level area 935 ya untuk support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menuju support pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa saja hingga turun ke area support keduanya, yakni berada di level 885. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada ASII ya. Kita lihat untuk ASII, kita lihat bahwa pada pagi hari ini ASII ini pergerakannya dibuka gap up ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan dari ASI ini dibuka sudah bergerak naik hingga 5% ya. Dan nampaknya pergerakan dari ASI kita lihat terjadi kalau kita lihat ini dengan adanya rilisan laporan yang cukup positif ya. Sehingga pergerakannya melonjak naik pada hari ini terlihat di mana akumulasinya volume meningkat diikuti dengan indikator stokastiknya yang kita lihat bahwa saat ini pergerakannya terus naik hingga saat ini telah menembus area overbought-nya. Dan untuk secara MACD juga kalau kita lihat saat ini pergerakan ASI secara histogramnya sudah meningkat positif ya di area positifnya diikuti dengan signal MACD yang saat ini pergerakannya juga sudah positif. Jadi sehingga kami melihat pergerakan ASI sendiri memang sepertinya akan bersih bergerak menguat ya. Dan kemungkinan pergerakannya sih selanjutnya pada hari ini bisa berada di level 6.275 ya. Dan jika misalnya program menembus dari sini, maka kemudian pergerakan bisa melanjutkan hingga ke titik area resistance selanjutnya, yakni berada di titik area level 6.400. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada ADMR ya. Kita lihat. Untuk ADMR juga kalau kita lihat bahwa pergerakan hari ini ADMR bergerak turun dan nampaknya pergerakan ADMR masih cenderung bergerak melanjutkan penurunannya ya, atau koreksinya kembali melihat di mana tren dari ADMR kalau kita lihat jangka menengahnya ADMR ini masih melanjutkan penurunan dan kita lihat bahwa saat ini pergerakan ADMR sendiri masih cenderung bergerak di area downtrend ya. Dan nampaknya pergerakan ADMR saat ini pergerakannya masih melanjutkan penurunannya. Hal ini terlihat di mana pergerakan ADMR terlihat secara tingkat volumenya masih mencatatkan ada akumulasi sell diikuti dengan indikator stokastiknya yang di mana saat ini pergerakan masih bertahan di area oversold ya. Dan kita lihat pergerakan dari ADMR sendiri secara indikator stokastik ini pergerakannya masih bergerak stagnan ya di area oversold-nya dan belum ada pergerakan atau tanda-tanda mereka mulai bangkit ya. Dan selain dari itu, dari tingkat MACD pun juga kalau kita lihat secara histogram pergerakan MACD-nya
ini masih bertahan di area negatif ya, dan belum ada tanda-tanda mulai mereka memberikan arah ke area positif dengan diikuti signal MACD yang dimana pergerakannya masih cenderung condong turun ke bawah ya pada hari ini, dan semakin hari pergerakannya masih turun ke bawah ke area negatifnya. Jadi nampaknya pergerakan ADMR sendiri cenderung pada ini masih bisa menunjukkan pelemahan hingga ke titik area supportnya. Selanjutnya, ya ini berada di titik area level 1270. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, ya ini ada PSSI ya. Kita lihat bagaimana view-nya. Apakah bisa bergerak menguat atau enggak. Oke, kalau kita lihat bahwa saham PSSI sendiri tampaknya pergerakannya secara bergerak teknikal ya, atau secara candle, pergerakan PSSI ini sudah bergerak menguat selama 5 hari berturut-turut ya. Dan secara tingkat volume ini masih angkanya akumulasi baik, dan nampaknya kalau kita lihat saat ini pergerakan PSSI ini sedang membentuk pola doji star ya, candlenya ya. Dan jika kita lihat bahwa secara jangka pendek pergerakan PSSI masih bisa bergerak menguat, melihat di mana secara tingkat volumenya yang masih ada akumulasi baik diikuti dengan indikator stokastik yang pada hari ini, kalau kita lihat pergerakan masih bergerak naik ya ke area positif terlihat, dan melanjutkan penguatannya setelah dia membuka golden cross pada 2 hari lalu. Dan selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat secara histogramnya pergerakannya masih bergerak di area positif ya. Jadi nampaknya pergerakan PSSI pada hari ini masih cenderung bisa bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya, yang ini berada di level area 655 ya untuk resisten pertamanya. Dan jika ia misalnya menembus resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten keduanya, yang ini berada di level area 670. Oke, selanjutnya kita lihat ada Antam ya. Kita lihat. Untuk Antam, kita lihat bahwa pada hari ini Antam pergerakannya membentuk pola candle doji ya, doji star. Dan nampaknya pergerakan dari Antam sendiri secara jangka pendek terlihat sedang mulai ada penguatan ya. Lihat di mana saat ini kalau kita lihat ke volumenya yang sudah mulai adanya peningkatan ya pada sebelumnya, dan kalau lihat indikator stokastik pergerakan dari Antam juga sudah saat ini sedang membentuk pola golden cross ya, yang dimana jika misalkan ya, pada hari ini Antam mampu menembus area oversold-nya dengan mampu menembus area positif di area oversold-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa bergerak menguat ya, sehingga kami menilai pergerakan Antam secara jangka pendek bisa bergerak menguat terdekatnya di level area resisten terdekatnya, yakni berada di level area 2050 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalnya program mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yakni berada di level area 2080. Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan ya Bapak Ibu, jika misalnya pergerakan dari angka mampu bergerak menguat, maka perhatikan area supportnya yang telah kami berikan, karena kemungkinan saja bisa bergerak turun. Maka untuk area supportnya kami perkirakan kemungkinan bisa berada di level area 1990. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ya ini ada BBRI. Untuk BBRI kita lihat bahwa pada hari ini saham BBRI cenderung bergerak turun 0,83% pada pagi hari ini, dan nampaknya pergerakan BBRI sedang menguji antara MA21 dan MA34-nya, yang dimana jika kita lihat bahwa misalkan pada pagi hari ini BBRI atau candle BBRI ini mampu menembus area MA21-nya,
maka kemungkinan pergerakan dari BBI bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, yakni berada di level area 4.810 untuk level resisten pertamanya. Dan jika bisa bergerak mampu menekan resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke level area resisten kedua, yang berada di level area 4.880. Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan ya, Bapak Ibu, jika misalnya program dari BBRI tidak mampu bergerak menguat hingga mencapai area satunya atau sudah memberi ke bawah menembus MA 34-nya, maka bisa saja pergerakan turun hingga ke level area support pertamanya di level 4.710 hingga mencapai ke titik support kedua, yakni berada di level area 4.650. Oke, kita lihat selanjutnya, ya ini ada BBCA. Untuk BBCA, kita lihat bahwa pada pagi hari ini saham BBCA bergerak cukup menguat ya 0,29%. Dan nampaknya pergerakan BBCA saat ini kecenderungan kalau kita lihat pergerakan pada hari ini masih bisa bergerak menguatnya, melihat di mana pergerakan dari indikator stokastik saat ini masih bergerak pada positif ya, diikuti dengan tingkat volumenya masih ada akumulasi baik, dan nampaknya pergerakan dari BBCA secara jangka pendek masih bisa bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level area 8.800 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan program mampu menembus area tersebut di level resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa saja menunjukkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yang berada di level area 8.900. Dan untuk titik supportnya juga tetap diperhatikan ya, jika misalkan pergerakan dari BPC tidak mau bergerak hingga mencapai ke area resisten pertamanya terdekatnya terlebih dahulu, maka mungkin saja pergerakan bisa bergerak ke bawah menembus area support MA 34-nya, dan kemungkinan program bisa turun ke area titik support terdekat terlebih dahulu, ya ini berada di titik area level 8.625. Oke, selanjutnya kita lihat ya ini ada Adaro. Untuk Adaro, kita lihat bahwa saat ini pergerakan Adaro sudah membentuk pola candle doji star ya. Dan nampaknya pergerakan dari Adaro saat secara candle, secara trend, pergerakannya masih bergerak uptrend ya. Dan nampaknya saat ini pergerakan Adaro masih bisa bergerak menguat, melihat di mana ada akumulasi buy ya pada hari ini, diikuti dengan tingkat indikator stokastiknya yang pada hari ini juga mencatatkan masih bergerak naik ya, dan kemungkinan pergerakan bisa mencapai ke titik area oversold-nya. Dan dari itu, dari indikator MACD pun juga kalau kita lihat secara signal dan juga histogramnya, secara ini kompak bergerak di area positif. Jadi nampaknya pergerakan Adaro pada hari ini masih bisa bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya, yakni berada di titik area level 2.975 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten keduanya, yakni berada di level area 3.095. Oke, kita lanjutkan dan selanjutnya, ya ini ada saham BDMN. Untuk saham BDMN, kita lihat bahwa pada hari ini nampaknya pergerakan BDMN, pergerakannya saat ini akan cenderung bergerak
koreksi terlebih dahulu ya, atau penurunan terlebih dahulu. Hal ini telah dimana secara tingkat volume terjadinya akumulasi sell diikuti dengan pergerakan dari indikator stokastiknya yang pada hari ini juga saat ini pergerakannya sedang menuju turun ke bawah ya, membentuk pola dead cross, dan nampaknya pergerakan dari BDMN pada saat ini masih bergerak turun hingga ke area support terdekatnya, yang ini berada di level area 2860 untuk titik support pertamanya. Dan jika misalnya pergerakan mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakan dari BDM masih bisa melanjutkan pelemahan atau masih bisa melanjutkan penurunan kembali hingga ke titik area support selanjutnya, ya titik support keduanya, yang ini berada di level area 2780. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ini ada BRPT. Oke, kita lihat saham BRPT pada hari ini. Nampaknya pergerakan BRPT saat ini akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu ya. Mengingat di mana saat ini terjadinya aksi profit taking oleh investor. Ini terlihat dari tingkat volumenya yang saat ini pergerakannya adanya akumulasi sell ya. Setelah dia sempat bergerak naik pada perdagangan kemarin dengan ditopang ada akumulasi, badan saat ini pergerakannya terjadinya ada profit taking terlebih dahulu oleh investor sehingga pergerakan BRPT akan cenderung bergerak turun. Dan selain itu dari indikator stokastik juga kalau kita lihat saat ini pergerakannya juga cenderung bergerak turun ke bawah ya, dan dengan membentuk pola dead cross pada hari ini. Jadi sehingga pergerakan BRPT secara pergerakan atau jangka pendeknya saat ini masih cenderung bergerak turun hingga ke titik area support terdekatnya, yang ini berada di level area 910 untuk support pertamanya. Dan jika misalnya pergerakan mampu bergerak menembus area support utama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melakukan pelemahan hingga ke titik support kedua, yang ini berada di titik area di level 880. Oke, selanjutnya kita lihat ya, ini ada BSDE ya, kita lihat. Saham BSDE, kayak pergerakan saham BSDE pada hari ini, tampaknya pergerakannya maskan menunjukkan penguatan ya, terlihat di mana saat ini pergerakan saham BSDE sudah mulai bergerak menuju area uptrend yang terlihat dari pergerakan yang saat ini sampai 4 hari berturut-turut pergerakannya yang sudah naik. Dan saat itu saat tingkat volume juga kalau kita lihat adanya terjadi akumulasi buy ya, diikuti dengan indikator stokastik yang dimana kalau kita lihat bahwa pergerakan indikator stokastik dari BSDI sendiri saat ini pergerakan masih berada di area positif atau naiknya. Dan secara ya, dari indikator stokastiknya juga kalau kami lihat bahwa saat ini pergerakannya masih bergerak sell signal, pergerakan masih cukup berada di area positif ya, walaupun secara histogramnya masih terlihat berada di area negatif. Dan pergerakan BSDE secara tren masih cenderung bisa bergerak menguat atau menunjukkan penguatan hingga ke titik area resisten terdekatnya. Ini berada di titik area level 965 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan penguatan hingga ke area resisten selanjutnya, yang ini berada di level area 975. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya, ini ada Ewon ya.
OPW tadi sudah kami bahas ya Bapak Ibu. Jika yang Bapak Ibu yang terlambat pembahasan, nanti silakan aja nonton tayangan ulang webinar kami ya. Karena setiap webinar kami ya setiap webinar yang telah kami berikan akan kami upload kembali di YouTube channel kita ya, yaitu di Riset Philips Sekuritas Indonesia. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini ada Asa ya. Lihat. Pergerakan ASA, kita lihat bahwa pada hari ini ASA pergerakannya sudah naik cukup signifikan. Dan kita lihat bahwa kenaikannya sudah mencapai 5%-an ya. Dan nampaknya pergerakan ASA sendiri ini sudah bergerak naik cukup menguat dilihat dari indikator volume yang masih baik diikuti dengan tingkat dari stokastiknya di mana pergerakan membentuk pola golden cross pada hari dan nampaknya pergerakan ASA masih bisa bergerak menguat yang mencoba penguatan hingga ke titik area resisten selanjutnya yang ini berada di level area 1060 ya untuk pergerakannya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada saham buka ya, kita lihat. Untuk saham buka, kita lihat bahwa pergerakannya nampaknya saat ini masih cenderung bergerak turun. Melihat di mana pergerakan buka ini masih cenderung berada di area downtrend ya. Kita lihat secara tarik garisnya bahwa pergerakan dari Bukalapak sendiri masih berada di area downtrend dan belum ada tanda-tanda penguatan. Dan yang hal ini terlihat di mana secara tingkat volume masih adanya akumulasi sell ya, belum ada akumulasi buy, diikuti dengan tingkat secara indikator MACD, yang di mana secara signalnya ini bergerak turun, diikuti dengan pola dari signal dan histogram LCD yang juga pergerakannya berada di area negatif. Jadi nampaknya pergerakan dari Bukalapak sendiri akan cenderung bergerak turun hingga mencapai ke titik area supportnya yang pertama, yang ini berada di level area 260 titik support pertama, dan jika menembus area support pertama maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yakni berada di level area 250. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya, ya ini ada saham UNTR. Kita lihat. Untuk UNTR, kita lihat nampaknya pergerakan UNTR saat ini pada pembukaan pagi hari ini mengalami gap up ya hingga mencapai 11% dan nampaknya pergerakannya terjadi dikarenakan ada sentimen positif dari emitennya ya, di mana UNTR diperkirakan akan membagikan dividen per lembar sahnya hingga mencapai 6.000 ya, dan ini mencatatkan pembagian dividen terbesar ya dengan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga ini membuat saham UNTR pada hari ini terbang cukup tinggi hingga mencapai 11% ya. Dan kalau kita lihat pergerakannya memungkinkan jika masih bisa bergerak kuat, ONTR ini bisa saja bisa mencapai ke area resisten selanjutnya di level 30.000. Oke, kita lanjutkan. Saham UNTR, kita lihat ada saham MDKA ya. Untuk MDKA, kita lihat bahwa saat ini nampaknya pergerakan MDKA akan cenderung bergerak turun ya. Terlihat di mana pergerakan secara tingkat volume yang ada akumulasi sell diikuti dengan pergerakan yang saat ini secara indikator stokastik yang saat ini pergerakannya sedang membentuk dead cross ya pada hari ini. Dan saat itu juga pergerakan
dari indikator MACD terlihat di mana secara histogram dan sinyal MACD-nya sama-sama kompak berada di area negatif, sehingga kami melihat pergerakan dari MDKA akan cenderung bergerak turun hingga turun terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area support terdekatnya, yakni berada di level 4.300 hingga mencapai ke titik area support kedua, yakni berada di level 4.160. Selanjutnya kita lihat ada Java ya. Oke, kita lihat Java pada hari ini. Kalau kita lihat pergerakan Java pada hari ini bergerak menguat yang 1,91% dan nampaknya pergerakan saat ini sudah berhasil menemukan MA21 dan MA34, dan kita lihat bahwa pergerakan Java kemungkinan akan masih cenderung bisa bergerak menguatnya, melihat di mana dari tingkat volume yang terjadinya ada akumulasi buy diikuti dengan pergerakan dari stokastik yang saat ini sedang menguji membentuk pola golden cross, yang dimana jika misalkan garis biru ini berhasil naik ke atas, menjelang ke atas, maka kemungkinan pergerakannya bisa membentuk pergerakan membentuk pola golden cross, dan ini menandakan adanya kenaikan, sehingga melihat bahwa pergerakan dari Java secara jangka pendek masih bisa bergerak kuat hingga ke area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 1340, dan jika ia berhasil menemukan area resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan penguatan hingga ke level area resisten kedua, yang ini berada di level area 1350. Untuk area supportnya juga tetap perhatikan ya Bapak Ibu, jika misalnya pergerakan tidak mau bergerak muat, maka pada area supportnya mungkin bisa berada di level area 1310. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini. Saham Java sebagai penutupan kita. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang sudah hadir dalam webinar kami pada pagi hari ini. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab ya, dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Namun jangan berkecil hati karena kita hadir setiap Senin sampai Jumat di pukul 08.30 hingga 09.30 ya. Jadi untuk Bapak Ibu tetap stay tune ya dengan webinar kami selanjutnya di hari berikutnya. Jadi setiap stay tune terus dengan webinar kami di keesokan harinya. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.